Panganjali. Om Swastiastu. Salam Harmoni. Halo semuanya, kami dari kelas 4N, kelompok 2. Saya Niwayan Anita Pratimi nomor absen 9. Saya Lututu Asti Purun Putri dengan nomor absen 18. Saya Rai Bagus Dwika dengan tak di bawah absen 19. Saya Gusti Putu Fania Jantari dengan absen 23. Saya Nikoma Musri Santi dengan absen 25. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk bagi yang namanya disebut, bisa angkat tangan dan bilang hadir, Bu. Dimengerti? Oke, yang pertama Danitya. Hadir, Bu. Sandi. Hadir, Bu. Grace. Hadir, Bu. Siska. Tidak. Bung Abi. Hadir, Bu. Nanda. Hadir, Bu. Tarisa. Hadir, Bu. Dai Siva. Hadir, Bu. Fai. Hadir, Bu. Jasmine. Hadir, Bu. Septi. Hadir, Bu. Mona. Hadir, Bu. Putra. Izin. Gus Hadi. Hadir, Bu. Felicia. Hadir, Bu. Oke, semuanya ada yang tidak hadir 2 orang. Sisanya lengkap. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, coba cek di sekitar kalian, apakah sudah bersih? Sudah. Apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis? Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita itu akan belajar mengenai Pancasila dalam diriku. Sebelum kita ke materi, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yang dimana lagu wajibnya itu yaitu Garuda Pancasila. Untuk anak-anak bisa berdiri. Nah, anak-anak silahkan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Selanjutnya, agar kalian lebih bersemangat lagi, Ibu ada ice breaking untuk kalian. Nah, anak-anak, ketika kita sudah melakukan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Selanjutnya, Ibu ada ice breaking untuk kalian agar kalian lebih bersemangat lagi, yang dimana ice breakingnya itu yaitu untuk semangat. Terlebih dahulu Ibu akan mencontohkan ice breakingnya, nanti kalian bisa lakukan bersama-sama. Ice breakingnya itu tetap bersemangat. Dan tanda ding ding ding, dung dung dung, semangat, semangat. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Oke, silakan berdiri. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ding ding ding.
Oke, bagus sekali. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu bisa angkat tangan? Ikya, silakan. Supaya kita bisa hidup rukun dan saling menghargai. Oke, pertanyaan yang terakhir itu apa contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila di rumah atau di sekolah? Buat teman-teman buat anak-anak yang tahu bisa angkat tangan. Grace, silakan. Contohnya itu membantu teman kesulitan, dan itu contoh sila kedua. Oke, betul sekali. Sekarang pertanyaan persepsi sudah kalian jawab semuanya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Dan mana dalam pembelajaran Pancasila dalam diriku, Ibu berharap kalian itu dapat menjelaskan makna dari masing-masing sila Pancasila sebagai pedoman hidup di masyarakat. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi contoh perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat yang mencerminkan pengenalan nilai-nilai Pancasila. Dan juga yang terakhir itu ada menganalisis perbedaan antara perilaku yang sesuai dan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam situasi sehari-hari. Nah, baik, jadi di sini kita sekarang akan memperhatikan dua video permasalahan. Nah, jadi di sini kita akan lihat video pertama dulu ya. Tadi video yang pertama, sekarang kita akan melihatkan video yang kedua. Tadi kan sedang memperhatikan kedua video permasalahan yang ada di depan. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya mengenai kedua video tersebut. Nah, jadi di sini Bapak memiliki 4 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke anak-anak semuanya. Jadi yang pertama itu, tadi kan kita sudah memperhatikan dua video permasalahan. Nah, menurut kalian nih, apa semua perilaku dalam video itu sudah sesuai dengan nilai Pancasila? Siapa yang mau menjawab? Baik, Yasmin disilakan.
Tidak Pak, ada yang melakukan tindakan perundungan atau judi kepada temannya juga. Oke, bagus Jasmine. Dari yang lain apakah ada? Baik, Faye, disilakan. Di dalam video yang kedua sudah sesuai Pak, karena keluarga atau masyarakat yang mengamalkan sikap gotong royong. Baik, terima kasih. Nah, jadi benar ya untuk dari kedua video itu sudah sesuai. Namun, tapi itu masih belum semuanya ya, karena dari video itu ada yang belum mendapat penolong pertanggungannya. Dan untuk di video pertama itu, dia itu juga membuli temannya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, dari kedua video tersebut, apakah perilaku yang diterapkan itu sudah berkaitan dengan sila Pancasila? Jika iya, dengan sila keberapa ya? Ada yang bisa menjawab? Baik, Gus Adi, silakan. Kalau video pertama itu bertentangan dengan sila kedua, Pak. Kalau video kedua itu termasuk sila keempat. Baik, terima kasih. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin menjawab lagi? Baik, Mona, silakan. Kalau video kedua itu berkaitan dengan surat ketiga Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi benar ya jawaban dari Gus Adi dan Mona. Nah, sekarang kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi di dua video itu kan udah tahu nih berkaitan dengan sila keberapa. Nah, sekarang tadi kan di video pertama itu kan bertentangan ya. Nah, jadi sikap yang seharusnya itu gimana ya agar bisa sesuai dengan sila Pancasila ya? Ada yang bisa menjawab? Baik, Septi, disilakan. Baik, kalau di video yang pertama itu perilaku yang seharusnya dilakukan yaitu bersikap sopan dan juga tidak membeda-bedakan teman. Baik, terima kasih Septi. Jadi benar ya. Jadi kita itu sebagai sesama itu kita harus saling membantu dan saling menghormati. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, dari video tersebut, apakah makna sila dalam kehidupan bermasyarakat nih jika diterapkan nantinya dalam kehidupan bermasyarakat? Ada yang bisa menjawab? Baik, Bu Madi, silakan. Baik, menurut saya itu kedua video ini sama-sama mengajarkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, pertama sikap saling menghormati, peduli dengan sesama, bekerja sama, serta menjaga persatuan dan kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi benar yang dibilang Bu Madi, kita itu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila yang baik untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tepuk tangan dulu kita semua. Nah, karena kalian sudah menonton dan mengamati video permasalahan yang telah diberikan dan juga menjawab pertanyaan tematik, di sini Bu Guru akan membagikan kalian kelompok, di mana Bu Guru akan membagi beberapa kelompok menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, untuk pembagian kelompoknya akan Ibu sebutkan, di mana kelompok 1 itu terdiri dari Dayus Lipa, Felicia, Sandi, Grace, dan juga Tarisa. Kemudian kelompok 2 itu ada Gomabi, Septi, Jasmine, dan juga Faye. Dan juga kelompok ketiga itu ada Nitya, Mona, Nanda, dan Gus Adi. Nah, setelah Bu Guru membagikan kelompok, nanti kalian akan mengerjakan lembar LKPD. Nanti Bu Guru akan bagikan setiap kelompok 1 lembar LKPD. Di mana nanti di lembar LKPD itu nanti kalian isi identitas, kemudian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang telah ada di LKPD. Nah, dalam LKPD ini terdiri dari 3 kegiatan. Di mana kegiatan pertama itu ada menganalisis cerita, di mana ada cerita dan juga nanti akan menjawab pertanyaan. Kemudian ada kegiatan kedua, yaitu kegiatan menempel dan juga menggunting. Di mana di kegiatan ini ada 2 gambar. Yang gambar pertama ini dan gambar kedua ini. Nah, untuk gambar yang kedua ini yang berupa puzzle ini kalian gunting sesuai dengan pola yang ada. Setelah kalian menggunting pola puzzle tersebut, kalian tempelkan di sini sesuai dengan perintah atau petunjuk yang sudah ada di gambar ini. Nah, kemudian untuk kegiatan yang ketiga itu kalian ada kegiatan kesimpulan dan juga refleksi. Apakah semuanya bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk itu
kalian bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Apakah semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Baik, kemudian guru akan membagi lembar LKPD dan juga gunting serta double tip untuk menempel dan menggunting gas dari LKPD. Jika ada yang belum dipahami mengenai tugas di LKPD bisa ditanyakan. Untuk kelompok yang pertama, silahkan maju untuk presentasi. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi di sini kelompok kami akan memaparkan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi. Saya Siva, saya Felicia, Saya Tarisa. saya Grace. Yang pertama ada kegiatan 1 yang mana ayo menganalisis cerita. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila dalam cerita. Yang sesuai adalah mari membantu teman, warga memberikan kesempatan beribadah. Yang tidak sesuai, wayan justru bermain sendiri, dan ada anak yang mengejek teman karena berbeda agama. Oke, selanjutnya itu tentukan sila Pancasila yang sesuai untuk setiap perilaku yang baik dalam kita. Untuk mari membantu teman itu sila kedua, lalu untuk warga yang memberikan kesempatan kepada yang ingin beribadah itu sila pertama. Oke, selanjutnya yang ketiga, yaitu tentukan sila Pancasila yang dilanggar pada setiap perilaku yang tidak sesuai. Yang pertama itu adalah wayan justru bermain sendiri melanggar, itu adalah melanggar sila ketiga, dan juga mengejek teman karena berbeda agama, itu melanggar sila pertama. Selanjutnya di kegiatan kedua itu ada hasil dari menempel pada burung garuda ini, dan selanjutnya adapun kegiatan ketiga yang dimana kesimpulan itu apa kesimpulan yang memperoleh tentang makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sila pertama itu maknanya sila pertama maknanya yaitu menjadi masyarakat berketuhanan. Contohnya rajin beribadah. Lalu yang kedua itu menolong ataupun membantu orang yang susah atau membutuhkan, dan ketiga itu gotong royong. Lalu yang keempat itu ada musyawarah dan diskusi. Lalu yang kelima itu ada adil sesama teman. Baik, kemudian ada soal yang kedua, itu mengapa kita harus menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu karena Pancasila adalah pedoman dalam perilaku serta dan menerapkan Pancasila itu dapat membuat hidup kita rukun. Oke, itu dia tadi presentasi dari kelompok pertama. Untuk kelompok selanjutnya, apakah ada tanggapan? Jika tidak, berarti kelompok satu bisa duduk dan kita beri tepuk tangan dulu.
Selanjutnya untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan KPD yang telah kami kerjakan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Faya Sari-Sarika. Nama saya Jasmine. Nama saya Remadi. Baik, langsung saja kegiatan yang pertama. Ayo menganalisis cerita. Jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila dalam cerita. Perilaku sesuainya yaitu warga mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, Made membantu temannya yang kesulitan mengangkat sampah, warga memberikan kesempatan kepada yang ingin beribadah. Kemudian untuk perilaku yang tidak sesuai, pelayan bermain sendiri dan tidak ikut kerja bakti, dan juga beberapa anak mengejek temannya karena berbeda agama. Yang kedua, tentukan sila Pancasila yang sesuai untuk setiap perilaku yang baik dalam cerita, yaitu ikut kerja bakti. Sila ketiga, kami membantu teman yang kesulitan. Sila kedua, memberi kesempatan beribadah. Sila pertama. Baik, yang ketiga, tentukan sila Pancasila yang dilanggar pada setiap perilaku yang tidak sesuai, di mana wayan tidak ikut membantu. Dia bersikap egois, itu termasuk sila ketiga dan juga sila kelima. Kemudian ia juga mengejek temannya karena perbedaan agama, di mana ini termasuk sila pertama dan juga sila kedua. Lanjutnya kegiatan 2, ini hasil diskusi kami sekelompok, yaitu menegakkan data Pancasila. Baik, untuk selanjutnya kegiatan ketiga yaitu kesimpulan. Apa kesimpulan yang kamu peroleh tentang sila-sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Jadi di sini misalnya Pancasila adalah pedoman untuk hidup secara harmonis sebagai individu yang bermakna bermanusiawi, bersatu, demokratis dan adil dalam pemerintahan. Yang kedua, mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena nilai-nilai Pancasila itu mencerminkan suatu sikap, norma, serta tata kesopanan agar dapat diterapkan dalam kelangsungan hidup sehari-hari. Nah, itu dia tadi presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok yang lainnya, apakah memiliki tanggapan atau pertanyaan? Jika tidak, kelompok 2 disilakan untuk duduk dan kita berikan dia tepuk tangan dulu ya. Nah, untuk selanjutnya kita berikan waktu untuk kelompok terakhir presentasi. Kelompok ketiga itu. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizia. Saya Nanda. Saya Mona. Saya Gusadi. Baik, langsung saja untuk kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan pertama itu adalah menganalisis cerita, di mana pertanyaan yang pertama itu sebutkan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila dalam cerita. Jadi perilaku yang sesuai yaitu Made membantu temannya yang kesulitan mengangkat sampah dan warga memberikan kesempatan kepada yang ingin beribadah. Dan perilaku yang tidak sesuai yaitu wayan justru bermain sendiri dan tidak ikut membantu, dan beberapa anak yang mengejek temannya karena berbeda agama. Lalu, soal yang kedua, tentukan sila Pancasila yang sesuai untuk setiap perilaku yang baik dalam cerita. Tadi membantu temannya yang kesulitan mengangkat sampah itu termasuk sila kedua, dan warga memberikan kesempatan kepada yang ingin beribadah itu termasuk sila pertama. Soal ketiga, tentukan sila Pancasila yang dilanggar pada setiap perilaku yang tidak sesuai. Wayan justru bermain sendiri dan tidak ikut membantu, itu melanggar sila kedua, dan beberapa anak yang mengejek temannya karena berbeda agama itu melanggar sila pertama. Selanjutnya dilakukan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ini ada kegiatan menempel pada burung garuda. Baik, untuk selanjutnya di kegiatan ketiga yaitu kesimpulan redaksi. Untuk kesimpulannya, apa kesimpulan kamu peroleh tentang makna dasar Pancasila ke depan? Dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengapa kita harus menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena nilai Pancasila bersifat positif dan sesuai dengan norma yang ada.
Oke, ini dia tadi presentasi dari kelompok terakhir. Untuk kelompok yang lain, apakah ada tanggapan? Jika tidak, kelompok 3 silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Dan kita berikan tepuk tangan. Nah, karena tadi semua kelompok telah mempresentasikan hasil kerjanya, sebelum kita beralih ke kegiatan selanjutnya, Ibu ingin bertanya kembali. Dari pembelajaran tadi, siapa yang ingin menyebutkan apa makna dari setiap sila Pancasila? Tarisa? Jadi sila pertama itu tentang kebenekaan, lalu sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga tentang persatuan, lalu sila keempat itu tentang musyawarah, dan sila kelima terkait dengan nilai keadilan. Oke, yang disebutkan oleh Tarisa itu sudah sangat benar. Nah, untuk memperkuat materi kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan beberapa materi terkait Pancasila pada hari ini. Jadi selanjutnya kalian bisa duduk seperti semula. Oke, untuk selanjutnya adalah penguatan materi, di mana kita tahu bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Di mana sila pertama dengan lambang bintang itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dengan lambang rantai itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dengan lambang pohon beringin dengan berbunyi persatuan Indonesia. Sila keempat dengan lambang kepala banteng berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila terakhir yaitu kelima dengan lambang padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya, yang sudah tadi Tarisa sebutkan, di mana makna-makna dalam setiap sila Pancasila ini contohnya di dalam masyarakat. Di mana sila pertama ada toleransi antar umat beragama dan kebebasan untuk beribadah. Yang kedua itu ada menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil. Yang ketiga ada menjaga keutuhan dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini. Yang keempat ada bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir itu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Di mana pada sila pertama ada contohnya seperti menghormati perbedaan agama, ras, suku dan lainnya, serta tidak memaksakan orang lain itu terhadap satu keyakinan. Sila kedua itu contohnya bersikap sopan, menghormati orang lain, serta menolong sesama. Nah, pada sila ketiga contohnya itu seperti mencintai tanah air. Nah, contoh dari kegiatan mencintai tanah air itu bisa seperti menggunakan produk-produk dalam negeri. Selanjutnya ada pada sila keempat, di mana kita mengutamakan sikap musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Dan pada sila kelima itu kita harus bersikap adil membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Ada bermanfaat dari penerapan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membentuk pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang harmonis dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik anak-anak, karena kita sudah berakhir pembelajaran hari ini, ada nggak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Nanda? Baik, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu setiap nilai Pancasila memiliki makna yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk Nanda. Nah, hari ini Ibu juga mau nanyain nih, apa aja yang kita pelajari hari ini dan bagaimana kesan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau memberikan pendapat? Oke, dari Yusifa. Jadi hari ini tuh saya belajar makna sila Pancasila dan juga cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pesan saya pada pembelajaran hari ini itu menyenangkan karena saya bisa berdiskusi dengan teman sehingga lebih memahami materi. Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai makna-makna Pancasila dan pengamalan Pancasila. Nah, sebelum kelas ini berakhir, Ibu ingin memberikan kalian soal evaluasi. Nah, mengapa Ibu memberikan soal evaluasi ini? Karena untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dalam soal evaluasi ini terdapat 10 soal pilihan ganda yang akan dikerjakan secara individu. Untuk pengerjaan soal evaluasi ini, Ibu berikan waktu 10 menit dan jangan lupa mengisi identitas di kolom identitas yang ada di atas lembar soal.
Oke, kalau semuanya sudah selesai, Ibu minta lembar soal yang sudah kalian jawab. Karena kalian sudah menjawab soal evaluasi, sebelum Ibu tutup, Ibu mau memberikan pesan moral. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi kita harus mengamalkan nilai-nilainya, baik di rumah, di sekolah, maupun di tengah masyarakat. Nah, dengan saling menghargai, bekerja sama, dan bersikap adil, kita sudah menjadi generasi penerus bangsa yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, karena kita sudah ada di penghujung kelas, kita tutup kelas hari ini. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk menutup kelas hari ini. Ada asana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Baik, silakan duduk anak-anak. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih